Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa inna afdalal huda nabiy sallallahu alaihi wasallam. Washarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi ini kita akan mengkaji beberapa bab dari kitab tauhid. Untuk mengawali kajian di pertemuan kali ini, kita masuk kepada bab yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi man lam yaqna bil halafi billah. Bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana orang yang tidak bersumpahnya dengan nama Allah. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, la tahlifu bi abaikum. Tidak boleh kalian bersumpah dengan atas nama bapak-bapak kalian. Jemaah sekalian, kita tidak boleh bersumpah itu dengan menyebut bapak-bapak kita. Misalkan begini, demi bapakku saya tidak mencuri, demi nenek moyangku, itu enggak boleh. Jadi tidak boleh mengucapkan sumpah dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi kalau andai kata harus bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Pada bab sebelumnya sudah kita jelaskan, orang yang bersumpah dengan nama Allah, walaupun mungkin dia berdusta, itu masih lebih baik daripada orang yang bersumpah tapi tidak dengan menggunakan nama Allah walaupun dia benar gitu. Saya mengatakan kemarin beri contoh, ada orang mencuri, ya, dia betul-betul mencuri. Dia katakan, demi Allah saya tidak mencuri. Sumpahnya atas nama Allah walaupun perbuatannya salah. Jadi dari bab hukum sumpahnya ini masih lebih baik karena dia menggunakan kata Allah daripada orang yang bersumpah dia tidak mencuri tapi malah dia bersumpahnya begini, demi bapakku, demi nenek moyangku, aku enggak mencuri, padahal dia enggak mencuri. Cuman kalimat ucapannya tidak menggunakan nama Allah. Jadi dalam persoalan sumpah, maka sumpah itu harus menggunakan nama Allah. Tapi kalau contoh kasus tadi bukan juga berarti menjadi pembenar, ya, untuk membenarkan kebohongannya. Kalau bohong ya tetap dosa juga, ya. Tapi kita sedang berbicara bab sumpah. Di sumpah itu la tahlifu bi abaikum, tidak boleh bersumpah dengan menggunakan atas nama bapak-bapak kalian. Tapi bersumpahlah atas nama Allah. Man halafa billahi falyusaddiq. Siapa orang yang bersumpah dengan atas nama Allah maka falyusaddiq. Ya, dia harus membenarkan, harus mengakui kebenarannya. Ya. Jadi kalau ada orang nih, ada pendusta nih, dia pencuri tapi bilang demi Allah saya enggak mencuri, sudahlah, kita anggap oke aja, karena dia sudah berani bersumpah atas nama Allah. Jika dia berbohong, jika dia berdusta, itu urusannya sudah dia dengan Allah. Tapi kita nih, ya, di dalam sosialnya dia sudah cukup, enggak apa-apa. Mau benar berani bersumpah atas nama Allah, berani saya bersumpah demi Allah, gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya dia pencurinya, ya udah biarkan aja, kita cukup. Kalau ada orang yang bersumpah dengan atas nama Allah, paling yusaddiq, kita benarkan dia.
Adapun pertanggungjawabannya terserah di hadapan Allah jika dia seorang pendusta. Wa man hulifa lahu billahi falyardha. Siapa orang yang bersumpah bersumpah dengan atas nama Allah, maka kita harus ridho. Kita harus ridho. Yang penting dia sudah berani bersumpah atas nama Allah dan sudah tahu ada konsekuensinya dari sumpah tersebut. Jadi konsekuensi sumpah itu kan berat juga ya. Dulu beberapa waktu yang sangat lama pernah terjadi kehilangan di pondok. Lalu biasanya saya panggil satu persatu biar nggak malu ya. Jadi pertama kumpulkan dulu banyak, nggak ada yang ngaku juga. Maka saya kepanggil satu persatu dan biasanya ya karena saya juga bukan paranormal ya, nggak bisa menebak siapa yang mencuri. Maka saya ujungnya suruh bersumpah atas nama Allah. Dan saya tantang, apa benar tidak mencuri ini? Dah Ustaz, berani bersumpah, berani Ustaz. Jangan main-main loh dengan sumpah. Ya. Sumpah itu risikonya besar. Kebetulan anak ini kelas 3 nih, kelas 3 SMA, dia mau ujian. Perkara yang paling ditakuti oleh seorang pelajar, takut kalau tidak lulus. Saya tantang, kamu berani gak bersumpah jika kamu benar bersumpah, kalau berbohong maka sekolahmu tidak akan lulus. Dia berani juga. Berani Ustaz, ya sudah sebutkan demi Allah enggak mencuri. Baca syahadat demi Allah. Setelah itu selesai. Karena dia juga keluar, ternyata di kemudian hari saya dengar dia enggak lulus sekolahnya. Cuman dia sudah keluar duluan dari pondok. Barangkali itu bagian dari yaitu bencana dari sumpah yang dia lakukan. Jadi walaupun dari segi sumpahnya sudah benar menyebut kata Allah, Wallahi billahi tallahi, demi Allah saya tidak mencuri, itu ya. Tapi sebenarnya dia pencuri. Dari bab sumpah itu benar menyebut nama Allah, walaupun dari sisi yang lain perbuatan tersebut salah ya, dan dosa. Jadi kalau ada orang yang bersumpah atas nama Allah falyardha, sudah kita ridho ya. Terserah dia mau bohong atau tidak, itu sudah urusan dia. Wa man lam yardha, dan jika dia tidak ridho, falaysa minallahi. Nah, berarti dia juga ya tidak termasuk ridho dengan putusan Allah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasanin, hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Bab berikutnya. Bab ma jaa fi qouli ma syaa Allah wa syi'ta. Bab menjelaskan tentang ucapan masya Allah wa syi'ta, dengan kehendakmu, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, dalam bahasa Arab di sini menggunakan huruf wawu, masya Allah wa syi'ta. Ya. Jadi ucapan menyamakan dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini mensejajarkan nih Allah dengan manusia. Bagaimana persoalan ini? Dalam kitab tauhid dibahas an Kutailata, dari Kutailah. Anna Yahudiyan ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Nabi berkata, innakum tusyrikun. Kata Nabi, engkau termasuk orang yang musyrik. Taquluna, lalu kamu mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taquluna, dan kamu berkata wal ka'bati, demi Ka'bah. Fa amarahum an-nabiy sallallahu, lalu Nabi memerintahkan kepada mereka, idza aradu ay yakhlifu ay yaqulu, jika kamu hendak bersumpah hendaklah perkataannya begini, wa rabbil Ka'bah. Ya, wa yaqulu masya Allah thumma syi'ta. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh mengatakan masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Itu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kalian, dengan kehendak Allah dan kehendakmu, alhamdulillah acara ini lancar. Itu enggak boleh.
Kata Nabi, annakum tusyrikun, kamu termasuk musyrik dalam perkataan. Ya, ada perkataan yang membuat seseorang itu musyrik. Kalimatnya apa tadi? Masya Allah wa syi'ta. Dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Dalam bahasa Arab karena di situ menggunakan huruf wawu tidak boleh menyamakan. Tapi kalau mau mengatakan, kata Nabi, wa yaqulu masya Allah thumma syi'ta. Dia pakai kata thumma. Ya, masya Allah thumma syi'ta. Jangan pakai wawu, masya Allah wa syi'ta. Kalau dalam bahasa kita, dengan kehendak Allah, alhamdulillah acara ini lancar. Ya, juga melalui atau bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi jangan menyamakan dengan kehendak Allah dan kehendak Bapak Ibu sekalian acara ini jadi lancar. Jadi situ seolah-olah ada menyamakan kedudukan derajat Tuhan dengan makhluk. Kemudian dalam bab sumpah ada orang yang dulu bersumpah wal Ka'bati, demi Ka'bah begitu. Walaupun Ka'bah itu sesuatu yang suci, tapi jangan bilang sumpahnya wal Ka'bati, demi Ka'bah. Tapi ucapkanlah kalau kamu mau berkata wa rabbul Ka'bati. Wa rabbil Ka'bati, demi Robnya Ka'bah. Jadi tetap ada yang memilikinya Ka'bah itu. Jadi jangan bersumpah kepada Ka'bahnya, jangan bersumpah kepada makhluknya, tapi bersumpah atas nama Allah. Wa rabbil Ka'bati, demi Tuhan yang memiliki Ka'bah. Maksudnya demi Allah. Nah, jadi jangan bersumpah dengan makhluk. Apalagi kalau bersumpahnya demi langit, demi bumi, saya tidak melakukan ini. Dan juga dengan apalagi yang lebih buruk ya, demi disambar geledek pun saya tidak mencuri. Nah itu kalau benar kenapa harus dengan kalimat yang seperti itu, demi disambar geledek. Ya, walaupun dia menunjukkan keseriusan ya, tapi tetap dalam bab sumpahnya itu salah. Walau aidon, dan juga dari Qutailah, dari lahu kepada hadis di atasnya Ahmad Nasai. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang berkata li Nabi sallallahu kepada Nabi sallallahu, si laki-laki itu mengatakan begini, masya Allah wa syi'ta. Jadi ada seseorang bilang kepada Nabi, masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Itu mungkin menunjukkan kekaguman kepada Nabi, tapi dengan mengatakan masya Allah wa syi'ta. Faqala, lalu Nabi bertanya, aj'altani lillahi nidan, apa kamu mau menjadikan tandingan bagi Allah? Apa kamu mau jadikan tandingan bagi Allah? Jadi kalau kamu mengatakan masya Allah wa syi'ta ditujukan kepada Nabi, berarti sama dengan memposisikan yang setara dengan Allah itu ada lagi, yakni Nabi Muhammad. Jadi Nabi menegurnya, apa kamu membuat tandingan kepada Allah? Bal masya Allah wahdah, akan tetapi yang maha berkehendak itu hanyalah Allah semata. Ya. Jadi kalau mengatakan ya cukup satu kalimat saja, masya Allah. Ini indah sekali pemandangannya. Jadi jangan dilengkapi atau digabungkan dengan makhluk. Wal Ibnu Majah an Tufail, hadis riwayat Ibnu Majah dari Tufail akhi Aisyah. Tufail itu saudara dari Aisyah. Li ummiha, saudara dari jalur ibunya. Qala, Tufail berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafrin wal yahud. Kata Tufail, saya pernah bermimpi, dalam mimpi saya itu ketemu dengan seorang Yahudi. Qultu, lalu aku berkata, innakum la'antumul qaum, sesungguhnya kamu termasuk sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun, andai kata saja kamu tidak mengatakan Uzair ibnu Allah. Qalu, lalu mereka berkata, orang Yahudi, wa antum la antumul qaum, dan kamu pun termasuk sebaik-baik kaum. Laula annakum taquluna masya Allah wa sa Muhammad, andai kata saja kamu tidak mengatakan masya Allah wa sa Muhammad. Nah, Tufail pernah bermimpi
ketemu dengan Yahudi, lalu bincang-bincang. Kata Tufail pada orang Yahudi, kamu ini termasuk sebaik-baik umat, andai kata saja kamu tidak mengatakan Uzair ibnullah. Karena dalam ajaran Yahudi, mereka memiliki keyakinan Allah itu punya Tuhan. Punya anak, mohon maaf. Allah itu punya anak. Dan anaknya Allah, atau anaknya Tuhan itu bernama Uzair. Sehingga dikatakan Uzair ibnullah. Andai kata saja kamu enggak mengatakan itu, kamu sesungguhnya termasuk umat yang paling baik. Lalu orang Yahudi juga nimpali lagi. Ini dalam mimpinya Tufail. Kata orang Yahudi, sesungguhnya kamu pun termasuk sebaik-baik umat. Andai kata saja kamu tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Jadi orang Yahudi tahu bahwa kalau orang mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, ya sama dengan syirik juga. Sebagaimana kata Tufail, orang Yahudi sebaik-baik umat, andai kata si Yahudi tidak mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Ya, jadi mimpi itu dijelaskan. Tsumma marartu binafarin nasara. Lalu Tufail dalam mimpinya nih ketemu lagi dengan orang Nasrani. Fakultu, Tufail bilang kepada orang Nasrani, innakum la antumul qaum, kamu ini sungguhnya sebaik-baik kaum, laula annakum taquluna al-masih ibnullah, andai kata saja mereka atau kamu ini orang-orang Nasrani tidak mengatakan bahwa al-masih itu anaknya Allah. Qalu, lalu orang-orang Nasrani pun berkata, wa antum la antumul qaum, kamu juga Tufail sebenarnya sebaik-baik umat, laula annakum taquluna ma sya Allah wa sa'a Muhammad. Jadi dalam mimpinya Tufail juga ketemu lagi dengan orang Nasrani. Kata diskusinya, ketemu dengan orang Nasrani, kamu sebaik-baik umat, andai kata kamu tidak mengatakan Isa anaknya Allah. Berarti kan syirik. Karena dalam prinsip keyakinan orang Nasrani yang mengatakan wa Isa ibnullah, Isa itu anaknya Allah. Lalu orang Nasrani balik berkata lagi, sesungguhnya kamu ini termasuk umat yang terbaik. Andai kata saja kamu tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Jadi secara tidak sadar itu perkataan itu adalah perkataan yang syirik. Ya. Jadi karena menyamakan kedudukan Nabi dengan kedudukan Allah. Walaupun Nabi jelas orang yang sangat mulia, tetapi tetap tidak boleh menyamakan derajatnya itu sama dengan kedudukan Allah. Falamma asbahtu, setelah pagi hari, akhbartu biha man akhbartu, lalu saya kabarkan kepada temanku, lalu thumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan mimpiku tadi. Ya. Jadi malam harinya bermimpi Tufail, lalu kemudian paginya dia ngobrol dulu dengan temannya yang mungkin teman dekatnya. Lalu kemudian sudah kita adukan pada Nabi, kok saya bermimpi seperti itu? Sampailah kepada Nabi mengkabarkan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Faqala, hal akhbarta biha ahadan? Kata Nabi, Tufail, kamu sudah menceritakan mimpimu kepada yang lain tak? Qultu, lalu aku jawab, kata Tufail, na'am, iya ya Rasul, saya sudah cerita dengan teman saya. Qala, lalu Nabi berkata lagi, fahamidallah wa asna alaih, segala puji milik Allah dan aku memuji atasnya. Tsumma qala amma ba'du, lalu Nabi melanjutkan perkataannya, fa inna Tufaila ra'a ru'ya, Tufail melihat dalam mimpinya, akhbara biha man akhbara minkum, lalu dia menceritakan mimpi tersebut kepada orang di antara kamu. Wa innakum qultum kalimatan, dan sungguhnya kamu telah mengucapkan perkataan kana yamnauni, yang telah menghalangiku, kada wa kada an anhaakum anha, untuk melarang kamu darinya. Fala taqulu, maka jangan kamu katakan masya Allah wa sya'a Muhammad, walakin qulu masya Allah wahdah. Ya. Jadi intinya Nabi mengulas kembali dan memperkuat apa yang dikatakan oleh Tufail dalam mimpinya. Maka sebaiknya kalian sekalian jangan mengatakan fala taqulu, kamu jangan mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad,
tetapi cukup katakan Masya Allah saja. Ya. Jadi kalau mau mengucapkan Masya Allah, satu aja, hanya untuk Allah. Masya Allah, indah sekali langit. Jadi jangan ditambahi. Melihat ketajuban, Masya Allah wasyikta, itu salah. Ya. Jadi cukup mengatakannya Masya Allah wahdah. Jadi maksudnya hanya kalimat Masya Allah saja. Bab yang ke-45. Babu man sabba dahra faqad adallah. Barang siapa yang mencela waktu, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah. Nah, perhatikan, kita tidak boleh mencela waktu. Ya. Ada sebagian waktu yang dianggap sakral. Ini gara-gara Selasa Kliwon nih, akhirnya usaha jadi bangkrut. Nah, itu mencela waktu. Mencela waktu Kliwonnya. Ya. Tidak boleh bepergian kalau Sabtu Pon. Jadi setiap waktu Pon itu menjadi waktu yang tercela, waktu yang buruk untuk melakukan aktivitas. Atau apapun bentuknya yang melarang atau mencela, maaf, yang mencela tentang waktu itu tidak boleh. Siapa orang yang mencela tentang waktu sama dengan dia telah mencela Allah. Dia telah menyakiti Allah. Kenapa? Karena Allah lah pemilik waktu. Allah yang punya waktu, kok manusia yang mencela-cela. Ya. Sehingga dalam tradisi kita dulu orang-orang Jawa selalu mengkait-kaitkan, ya. Kalau dulu dari kecil itu karena disuguhi film apa itu? Laut Kidul itu namanya? Oh, bukan Doraemon yang Laut Kidul. Nyelorok Kidul. Filmnya Nyelorok Kidul kan itu waktu kecil sering lihat itu kan takut juga ya, ini katanya malam Jumat Kliwon. Jadi akhirnya malam Jumat Kliwon dikaitkan dengan waktu yang buruk ya. Kalau Doraemon apa, Pak? Ya, jadi gitu ya. Baik, ya sini nggak boleh ya kita mencela waktu. Apa dalilnya? Kenapa dilarang mencela waktu? Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ini dalam surat Al-Jathiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya. Tidaklah menghidupkan kami di dunia dan mematikan, dan juga menghidupkan, dan tidak ada yang membinasakan kepada kami kecuali waktu. Jadi orang-orang dulu mengatakan tidak ada yang membinasakan kecuali waktu. Itu tadi bepergian, kebetulan pas hari Selasa Pon ada kecelakaan. Lalu hanya simba-simba lalu bilang, tuh kan makanya jangan pergi-pergi di Selasa Pon. Tuh dulu juga begitu. Akhirnya mencela waktu Pon, ya. Sebenarnya Pon Kliwon itu hanya dikenal di Jawa ya. Jadi saya di Sunda nggak kenal itu, mau Senin Pon Kliwon nggak ada, lagi manis. Jadi ketika di Jawa malah pengajiannya selapangan ya, Pon Kliwon. Nah besok juga Kamis Wage ya, insya Allah kita kajian di Kamis Wage. Itu dasarnya. Wa fi sahih, dan di dalam sahih An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah berikan kepadanya, an Rasulillah SAW, qala Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis kursi, yu'dini ibnu Adama, manusia telah menyakitiku, kata Allah. Ya, ketika ini Allah yang berkata dalam hadis kursi, yu'dini ibnu Adama, ibnu Adam, manusia telah menyakiti aku. Manusia telah menyakiti Allah. Kenapa? Yasubud dahra, disebabkan manusia mencela waktu. Ya, jadi kita jangan suka mencela-cela waktu. Orang yang mencela waktu sama dengan mencela Allah. Kenapa? Karena kata Allah, wa ana ad-dahru, dan aku sendiri adalah pemilik waktu. Ya. Biyadi al-amru, di tangan pula segala urusan. Ya, seluruh urusan yang terjadi di tangan Allah. Dan aku yang menciptakan waktu. Kenapa kalian mencela-cela waktu?
sama dengan telah menyakiti aku, itu kata Allah. Uqallibul laila wan nahar, dan aku juga yang menjadikan malam dan siang. Dalam perkataan keseharian ya, kita sering mendengar sial ini, wah sial. Itu mengatakan kata-kata sial sama dengan sedang mencela sesuatu. Jadi kita tidak boleh mencela sesuatu. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat dikatakan la tasubud dahra. Kalian tidak boleh mencela waktu. Kenapa? Karena fa innallaha huwa ad-dahru, sesungguhnya Allah itu pemilik waktu, ya. Wa ad-dahru sini susunan mubtada khobar. Tapi jangan diartikan Allah itu adalah waktu, bukan. Maksudnya Allah adalah milkud dakhri, ya, pemilik waktu. Bab berikutnya. Bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyirul ismi li ajli dalika. Bab memuliakan nama Allah dan merubah nama Allah untuk, ya, selain yang dibenarkan. Kalau ada nama Allah harus kita muliakan dan jangan menggunakan nama-nama Allah untuk kepentingan yang tidak dibenarkan. Apa dalilnya? An Abi Suraih, dari Abi Suraih, annahu kana yukna, sungguhnya dia diberi kunyah Abul Hakam, ya, jadi nama kunyahnya Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bersabda atau berkata kepada Abu Suraih, kata Nabi, innallaha huwa al-hakam, sesungguhnya Allah itu adalah al-hakam, wa ilaihil hukmu, jadi Allah lah yang mengatur dan bagi Allah lah pemilik atau yang mengatur, ya. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni, kaumku apabila berselisih satu pendapat tentang sesuatu maka datang kepadaku, fahakamtu bainahum, lalu aku memberikan hukum atau pengadilan. Karena ada yang berselisih, biasanya kalau ada umatku yang berselisih suatu perkara datang mengadu kepadaku, lalu aku memutuskan, karena akulah, ya, orang yang seorang hakim, ya, yang memiliki hak memutuskan suatu perkara. Faradiyah, dan mereka kalau sudah memutuskan perkara kepadaku maka ridho. Kilal fariqaini, selain dua golongan. Faqala ma ahsana hada fama laka minal walad, siapakah yang lebih baik dari ini? Siapakah yang memiliki anak ini? Qultu, lalu aku menjawab, Suraihun wa Muslimun wa Abdullah. Ya. Nama-nama yang anakku, nama-nama anakku itu yang pertama ada namanya Suraih, lalu kemudian Muslim, dan ada Abdullah, ada 3 nama. Qala, lalu Nabi berkata, faman akbaru, siapakah yang lebih besar? Anakmu yang paling besar siapa? Qultu, lalu aku berkata, Suraihun, Suraih. Nama anak yang paling besar adalah Suraih. Qala, lalu Nabi berkata, fa anta Abu Suraih, kalau begitu engkau namanya Abu Suraih. Jadi menyebut nama dengan Abu Suraih. Kita lanjutkan. Babu man hazzala bi syai'in fihi wa dzikrullahi awil Qur'an wal Rasul. Bab tentang orang yang bercanda dengan sesuatu tetapi di dalamnya ada zikrullah, ada Al-Qur'an, ada Rasul. Jadi bercanda tetapi memakai nama Allah atau Rasul atau Quran. Kalau di televisi itu apa itu stand up comedy, ya. Nah, dulu kan pernah ada kasus tuh dalam stand up comedy, tapi intinya merendahkan, ya, Islam, ya. Itu jangan bercanda walaupun semua orang tertawa, ya. Karena memang ya
Memang programnya ya stand up comedy, ya bagaimana membuat orang tertawa. Cuman bahan-bahan tertawaannya, bahan-bahan candaannya itu adalah bahan-bahan yang memperolok-olok. Lalu semua orang tepuk tangan, semua orang tertawa. Tapi isi candaannya, isi bahan candaannya di situ adalah perolok-olok karena menggunakan Quran, menggunakan apa tadi, zikrullah, menggunakan nama Allah itu sendiri. Bagaimana kalau ada orang bercanda dengan menggunakan kalimat-kalimat tersebut? Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa la in sa'altahum la yaquluna, ketika ditanyakan kepada mereka, ya, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, lalu mereka menjawab la yaquluna inna ma kunna nahudu wa nal'ab, ya. Jadi ketika ada orang yang umpamanya bercanda berlebihan, lalu kita tegur, Mas jangan begitu. Lalu dia bilang, enggak, kami kan cuma bercanda begitu. Kami kan cuma nahudu wa nal'ab, kami cuma bercanda saja, wa nal'ab, dan kami cuma main-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, itu yang kamu jadikan candaan itu kan candaan untuk Allah, untuk Rasul, ya. Maka sungguh kamu termasuk orang yang memperolok-olok. Jadi janganlah bercanda dengan membawa-bawa nama Allah, nama Rasul atau Quran. Ini dalam surat At-Taubah ayat 65. Berikutnya hadis wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar wa Muhammad bin Ka'b, dan dari Muhammad bin Ka'b wa Zaid bin Aslam wa Qatadah, dakhala hadisu ba'dihim fi ba'din annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Suatu saat ada seseorang pada perang Tabuk, ma ra'aina misla qura'ina haula'i, tidaklah kami melihat dari para qori-qori mereka ini, melainkan arghabu butunan, perutnya buncit, ya. Jadi begini, ada qori itu orang yang ahli baca Quran, tapi dia ejek. Saya tidak melihat kelebihan dari dia, melainkan perutnya buncit gitu. Mungkin ya gendut, sehingga yang diejek apa kelebihan dia, cuman perutnya aja. Ini kan mengejek, padahal yang membaca ini seorang qori. Wala akdaba al-sunnah, dan tidak pula aku berdusta dengan lisan kami. Wala ajmana inda liqa'i, dan juga tidak pengecut inda liqa'i, ketika berperang, yakni Rasulullah SAW wa ashabahu al-qura. Sesungguhnya ejekan mereka yang mengatakan kami tidak melihat satu orang qori pun melainkan hanya perutnya yang buncit, ejekan-ejekan itu ditujukan kepada Nabi dan kepada para sahabat-sahabatnya. Karena tahu itu, lalu kemudian faqala lahu Auf bin Malik, lalu Auf bin Malik berkata atau menegur, kadzabta, kamu ini berdusta, ya. Jadi mengingatkan orang yang berkata begitu, kamu kadzabta, walakinnaka munafikun, justru kamu itulah orang munafik. Masa dengan nabinya sendiri diejek? Masa para sahabat Nabi diejek? Kami ini Islam apa bukan sih? Kira-kira begitu ya. Kamu Islam kok malah mengejek Rasulullah, kamu Islam malah mengejek para sahabat Nabi. Itu ditegur oleh Auf bin Malik. Lau bironna Rasulullah SAW, akan kamu sampaikan ini kepada Nabi gitu. Kata Auf, awas loh, saya laporkan kasus ini kepada Rasulullah gitu, kata Auf bin Malik. Padahal Auf ila Rasulullah SAW liyukhbirahu, lalu kemudian Auf pun menemui Nabi dan menyampaikan itu, ya. Intinya begini ya Rasul, ini ada orang yang bilang begini, perutnya buncit, begini-begini, tidak ada sesuatu pun yang berharga dari para qori-qori melainkan hanya perutnya saja. Sampaikan itu kepada Nabi. Bahwa zadal Qur'anu qad sabaqa, dan Al-Quran telah menjelaskan sebelumnya tadi ya, dalam surat At-Taubah. Faja'a dalika rajul ila Rasulullah sallallahu,
Lalu kemudian orang yang tadi bercanda tadi dipanggil menghadap Rasul. Ya, panggil. Waqad irtahala wa raqiba naqatah. Lalu kemudian dia pun pergi dan mengendarai untanya. Faqala ya Rasulullah wa ya Rasulullah inna ma kunna nakhudu wa nal'ab wa natahaddatsu hadisa rabbi. Ya Rasul, kira-kira gini ya. Saya tadi sebenarnya bilangnya cuma bercanda ya Rasul. Kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma bercanda, kami cuma main-main ya Rasul. Kami enggak bermaksud menghina engkau ya Rasul. Kami enggak bermaksud menghina para sahabatmu ya Rasul. Nah, jadi gitu. Ketika sudah diingatkan, ditegur, malah dia beralasan kami kan cuma bermain-main, kami kan cuma bercanda begitu. Padahal sebelumnya itu bercandaan yang memang disengaja. Kemudian linab ta'u bihi ana al-tariq, ya cuman sekedar untuk mengisi dalam perjalanan saja, karena di perjalanan biasa gojek ngobrol, lalu muncullah kalimat-kalimat tadi. Kami enggak bermaksud menghina, itu cuman bercanda. Itu jawaban mereka. Qala Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata, Kani andru ilaihi muta'alliqan binas'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat dia tergantung atau berada di pelananya unta Rasulullah sallallahu. Wa inal hijarata latankibu rijlaihi, dan di kakinya itu dikaitkan sebuah batu. Wa huwa yaqulu innama kunna nakhudu wa nal'ab, fa yaqul lahu Rasulullah abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un ma yaltafitu ilaihi wa ma yajidu alaihi. Akhirnya si orang munafik tadi dihukum oleh Nabi. Dia diikat di unta Nabi, lalu di bagian kakinya diganduli dengan batu. Ya, jadi diseret. Ketika diseret, dia tetap mengatakan, saya cuma bercanda ya Rasul. Kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma bercanda ya Rasul. Kami cuma bercanda. Mungkin Rasul, mohon maaf ya Rasul, jangan diginikan, kami cuma bercanda, bilang tadi itu. Lalu Nabi balik berkata lagi, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Lalu kamu bermaksud bercanda kepada Allah, kamu bermaksud bercanda kepada Rasul, kamu bermaksud bercanda dengan ayat Allah, begitu. Ya, jadi sebelum disiksa di akhirat, ya di dunia sudah pantas mendapatkan balasannya, kira-kira begitu. Oh enak saja bilang kami cuma main-main, kami cuma bercanda. Tapi sesungguhnya kamu sudah bercanda atas nama Allah, atas nama Rasulnya. Jadi kalau waktu itu yang berbicara Nabi itu bukan kepentingan pribadi Nabi, bukan. Muhammad sebagai seorang Rasul, siapapun tidak boleh menghinakan Rasul. Jadi bukan mengunggulkan keakuannya, bukan. Jadi bukan Nabi Muhammad secara pribadinya, tapi Muhammad sebagai seorang Rasul. Ya. Jadi sehingga sampai sekarang yaitu bukan menghinakan Rasul, itu menjadi umum ya. Yang terakhir, hadis ke-49, bab yang ke-49. Bab ini agak panjang, berisi tentang cerita. Ceritanya bagus ya. Ini tentang makna syukur. Bab ma jaa fi qoulihi ta'ala walain adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masathu la yaqulanna hada li. Qala Mujahid hada amali wa ana mahkukun. Jadi ada orang-orang yang merasa adaqna rahmatan minna, rahmat itu berasal dari usahanya sendiri. Ini Bapak Ibu, kesuksesan yang hari ini kita rasakan, jangan diklaim ini atas usaha saya. Ini itu dulu karena saya. Ini itu hasil jerih payah usaha saya. Ini itu dulu hasil bapak-bapak saya gitu. Itu mengklaim karunia-karunia Allah atas nama dirinya. Ya, ini tidak boleh. Karena sungguhnya semua karunia yang diberikan kepada kita itu adalah dari Allah.
Kata Imam Mujahid, yang dimaksud tafsir dari ayat itu adalah hada bi amali wa ana mahkukun bihi. Ini kan hasil amalku, ini kan hasil usaha saya. Wa ana mahkukun, sehingga akulah yang lebih berhak atas rumah ini. Akulah yang lebih berhak atas tanah ini karena ini adalah hasil usaha saya, gitu. Wa qala Ibnu Abbas yuridu min indi, yang menginginkan itu menjadi milik. Wa qalihi ta'ala inna ma utituhu ala ilmin bal hiya fitnatun walakin aktsaruhum la ya'lamun. Ini tentang kisah Qarun. Qarun juga sama, ketika punya harta yang sangat banyak, dia mengatakan ini sesungguhnya hasil usaha saya. Jadi tidak menyebut nama Allah. Kekayaan yang dia miliki itu diklaim sebagai hasil usahanya sendiri. Ketahuilah, bal hiya fitnatun, justru harta yang kamu klaim milik sendiri itu menjadi fitnah. Walakin aksaruhum la ya'lamun, sayang sekali mereka tidak mengetahui. Qala qatada ala ilmin minni biwujuhi al-makasib, yang dia mengatakan dengan ilmunya dia mengklaim bahwa itu hasil usahanya. Wa qala akhar ala ilmin minallahi anni lahu ahlun, bahwa ini adalah harta milik ahlun, keluarganya. Wa hada makna qali Mujahid utituhu ala syarafin, dan inilah yang dimaksud oleh Mujahid, kemuliaan ini adalah atas kemuliaanku. Itu dalil-dalil Al-Qur'annya. Sekarang hadis yang saya katakan ini agak panjang ya, dalam bentuk kisah cerita, tapi ini sungguhnya menarik ya, bisa untuk menjadikan hikmah buat kita semuanya. Hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi Nabi suatu saat pernah bersabda begini. Inna salasata nafar min bani Israel abrasa wa aqra wa a'ma. Dulu ada 3 orang di kalangan Bani Israel. 3 orang ini, pertama dia memiliki abros, memiliki penyakit kusta, gatal-gatal, menjijikan. Lalu yang kedua wal aqra, ada yang botak, dan yang ketiga wal a'ma, ada yang buta matanya. Ketiga orang pada masa Bani Israel itu, aradallahu ayyabtaliyahum, Allah hendak menguji ketiga orang tadi, ya. Udah sakit-sakitan, gatalan, miskin, botak, miskin, buta, miskin. Allah ingin menguji ketiga orang tadi, fa ba'atsa ilaihi malakan, lalu Allah utus malaikat. Nah, satu persatu dijelaskan. Fa'atal abras, lalu malaikat datang menemui orang yang punya penyakit kusta. Faqala ayyusayna habu ilaik, wahai orang yang punya penyakit kusta, apa yang kamu inginkan? Keinginanmu apa? Akan aku penuhi. Qala, kata seorang si penyakit kusta, launun hasanun wa jildun hasanun. Ya, saya kepengen kulit saya indah, wajah saya bagus, sebagaimana umumnya ya yang dibayangkan kan, kebahagiaan itu kalau melihat orang yang tampan, gagah, ganteng. Itulah yang aku inginkan. Wa yadhabu anni alladhi qad qadarani nasu bihi, yang kalau aku pergi berjalan orang-orang tidak lagi ya merasa jijik kepadaku. Ya, mohon maaf ya kalau yang gatelan, korengan itu kan orang-orang jijik ya, menjauhi. Yang itu sudah aku alami, aku enggak ingin seperti itu, ingin sembuh. Famasahu, lalu malaikat mengusap kulitnya, padahal anhu qadruhu, akhirnya sembuhlah orang itu, hilanglah penyakit korengnya, hilanglah penyakit kustanya. Wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan, lalu diberi kulit yang indah, warna yang bagus. Qala, lalu malaikat berkata lagi, fa ayyul mali ahabu ilaik, apa yang kamu inginkan? Karena dia miskin, saya akan kasih harta. Apa yang kamu inginkan? Qala al-ibil. Lalu dia bilang, saya ingin unta. Awil bakor, di sini ada aw. Perawi agak ragu, tapi saya simpulkan ya orang pertama mintanya unta. Syika Ishaq, Imam Ishaq ragu apakah kalimatnya ibil atau bakor. Fautiya naqata usyara. Lalu kemudian malaikat memberi kepada si orang penyakit kusta itu yang sudah sembuh
dengan 1 ekor unta yang sedang bunting. Nah, ini sebagai modal usaha ya. Dikasih unta yang sedang bunting. Kalau bunting kan melahirkan tuh nanti anaknya banyak. Faqala, lalu malaikat mendoakan, barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan Allah memberkahi dalam hartamu itu. Selesai. Yang pertama. Qala fa'ata al-aqra. Lalu malaikat datang lagi kepada orang kedua yang botak itu. Faqala ayyusayna habu ilaik. Malaikat tanya, apa yang kamu inginkan? Qala, dia menjawab, sya'run hasanun. Saya ingin punya rambut yang indah. Bapak-bapak yang botak itu merasa tidak pede ya, akhirnya cari obat supaya rambutnya tumbuh. Yang botak suka diejek, si botak, Pak Ogah. Wa idhabu ani alladhi qad qadaran nasu bih. Yang aku ingin kalau lewat orang-orang tidak lagi menghinaku karena sebab botak ini. Akhirnya famasahahu, malaikat pun mengusap kepalanya, maka alhamdulillah dengan izin Allah, karena ini diutus oleh Allah, tumbuhlah rambutnya. Fadhahaba anhu wa dia sya'run hasanan. Lalu diberikan rambut yang baik. Faqala, malaikat bertanya lagi, ayul mali habu ilaik. Kamu ingin harta apa? Akan aku penuhi. Lalu orang kedua ini yang botak itu bilang, qala al-baqar. Saya ingin sapi. Kalau yang pertama ingin unta. Fa'tiya baqara hamilan. Lalu diberilah sapi yang sedang bunting. Ya, nanti kan melahirkan, nanti punya anak tambah banyak. Qala, malaikat berkata, barakallahu laka fiha, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Fa'atal a'ma, lalu malaikat datang lagi kepada yang ketiga yang buta matanya, mengatakan kalimat yang sama ya pada dua temannya tadi. Ayyusayna habu ilaik, apa yang kamu inginkan? Qala, ia berkata, radallahu alayya basari, saya ingin Allah mengembalikan penglihatan saya. Fa'usira bihi an-nasa, supaya saya bisa melihat orang-orang. Famassahahu, lalu malaikat pun mengusap matanya. Faradallahu alaihi basarahu, maka Allah menyembuhkan matanya. Yang buta jadi melihat. Qala, malaikat berkata lagi, fa'il mali habu ilaik, apa yang kamu inginkan? Harta apa yang kamu inginkan? Qala al-ghanam. Orang yang buta, saya minta kambing. Ini yang lebih kecil. Saya mintanya kambing saja. Fa'tiya syatan walidan, lalu malaikat pun memberikan seekor kambing yang sama sedang bunting. Fantajahadani wa walada hada fakana hada wadin minal ibil wa li hada wadin minal baqar wa li hada wadin minal ghanam. Singkat cerita, orang-orang yang tadinya sakit dan miskin itu sembuh dan menjadi orang kaya. Si kusta yang sudah sembuh sekarang punya banyak untanya sampai memenuhi wadin. Wad itu lembah. Di satu lembah itu isinya unta semua milik orang yang tadi yang penyakit kusta. Demikian pula yang botak sudah sukses. Dia punya sapi yang banyak, sapinya sepenuh lembah. Sebagaimana orang yang buta matanya pun memiliki kambing yang banyak, kambingnya sepenuh dengan lembah itu. Jadi intinya banyak. Kemudian Allah ingin mengutus kembali malaikat setelah beberapa waktu ya. Ini kan dipersingkat hadisnya. Datanglah malaikat kepada si orang yang dulu penyakit kusta. Summa innahu ata al-abros fi suratihi wa ihatihi faqala rajulun miskinun wa ibn sabil qad inqata'at bi al-khibalu fi safari fala balagha li al-yawma illa billah thumma bika as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal juld al-hasan wa malin ba'iran atuballahu bihi fi safari. Ya, malaikat sekarang kembali menjelma ingin menguji dalam bentuk seperti dia dulu, penyakitan, gatal-gatal dan orang miskin. Datanglah kepada si orang penyakit kusta itu ya. Ini saya gubah dengan bahasa yang saya gubah, tapi intinya itu. Datang, saya orang miskin, berilah sebagian hartamu gitu. Ternyata dia enggak mau. Dia merasa jijik. Kamu ini orang penyakitan, miskin, minta-minta lagi, kira-kira begitu ya. Intinya dia enggak mau. Malaikat yang
menjelma menjadi manusia yang seperti dirinya dulu itu. Beliau bilang, kami dalam perjalanan, untuk menempuh perjalanan berilah 1 ekor unta. Padahal untanya banyak, tetap enggak mau memberi. Itu. Faqala al-huququ katsirun faqala lahu kani arafuka alam takun abrasa biqadiruka an-nasu faqiran fa'ataqallahu azza wa jalla al-mal. Faqala inna ma waristu hadal mal kabiran an kabir. Jadi intinya ini harta saya tadi. Ini hasil jeripaya usaha saya. Ini adalah mal kabiran an kabir, ini harta dari bapak-bapak saya. Kamu enak saja, dong miskin cuma minta-minta kerja, kalau ingin kaya kerja, kira-kira begitu. Ditolak, gak mau ngasih. Ya. Lalu malaikat ini bilang begini, ka'anni a'rafu alam takun abrasa yaqdiru kannas faqiran fa'atakallahu azza wa jalla. Saya ini kayaknya kenal saudara ya. Saudara juga kan dulu penyakit kusta seperti saya. Saya kayaknya kenal dengan Anda. Anda dulu kan orangnya miskin seperti saya gitu. Orang ini digitukan makin marah. Dia makin gak terima. Lalu karena tetap gak memberi, kata malaikat, in kunta kadiban fasayraqallahu ila ma kunta. Karena dia berdusta. Enggak, saya enggak miskin dulu. Saya enggak kusta seperti kamu, menjijikan. Lalu kata malaikat yang menjelma saya, in kunta kadiban, kalau kamu berdusta, ya, fasayraqallahu ila ma kunta, maka Allah akan membalikan kepada kondisimu yang dulu. Gitu. Maka singkat cerita, si kusta ini kembali penyakitan, kembali miskin. Nah itu akibat tidak bersyukur. Wa al-aqra, lalu malaikat datang menemui orang yang botak yang sudah sukses fi surati wa hati, sama seperti yang dulunya dia botak dan miskin. Pertanyaannya hampir sama. Warada alaihi islam warada alaihi hada faqalahu in kunta kadiban fasyarakallahu ila ma kunta. Sama seorang botak yang sudah sukses pun tidak mau memberi walaupun hanya seekor sapi, padahal sapinya penuh sepenuh lembah. Maka dia mencaci makinya. Sebagaimana dulu orang-orang menghinakan kepada dia ketika botak dan miskin. Dia pun tidak mengaku kalau dirinya dulu seperti itu ketika ditanya oleh malaikat, kamu dulu kan seperti saya, masa enggak menolong saya? Gitu. Karena dia tetap berdusta, tidak mau memberi juga. Malaikat katakan, in kunta kadiban fasyarakallahu ila ma kunta. Jika engkau berdusta, maka mudah-mudahan Allah mengembalikan seperti kondisimu semula. Wa'utiyal a'ma, yang terakhir, malaikat datang kepada orang yang buta bi suratihi wa khatihi faqala rajulun miskinun wa ibn sabil qad inqata'at fil hibali fis safari fala balagha al yawma illa billah thumma bika as'aluka billadhi radda 'alika basaraka. Malaikat menemui orang yang ketiga yang buta matanya yang sudah seperti itu, intinya sama, saya orang yang buta matanya, saya orang miskin, berilah sebagian hartamu dan seterusnya. Lalu bagaimana jawaban yang orang buta itu? Orang yang buta menjawab bersebalikan dengan kedua orang yang tadi. Orang yang buta ini bilang begini, qad kuntu a'ma. Saya juga dulu buta seperti engkau gitu ya. Jadi ini merasakan, saya juga dulu buta sepertimu. Ini jujur. Faradallahu alayya basari, alhamdulillah, mata saya sekarang sembuh kembali atas karunia Allah. Sekarang engkau minta sesuatu dariku, fahud masyita wada'a masyita. Jadi kalau kata orang yang buta gitu, kalau engkau ingin kambing silahkan ambil semaumu, karena ini sesungguhnya bukan milik saya, ini milik Allah, begitu. Nah, ini beda nih cara pensikapan karunia Allah ya. Kalau engkau ingin kambing, jangankan 1 ekor, seluruhnya pun silakan. Karena dulu pada awalnya saya enggak punya apapun kecuali ini dari Allah. Nah, itu jawaban yang orang buta itu. Fa wallahi la ajhaduka liyawmi say'afadatullah. Demi Allah, aku tidak ingin mempersulit diriku nanti kelak di akhirat. Ya. Ini karunia dari Allah. Maka engkau
orang yang buta sama seperti saya buta. Jadi dia merasakan kasihan. Engkau miskin hari ini, saya juga dulu pernah miskin seperti engkau. Akhirnya ya mau memberi, dan tadi apapun yang kau inginkan silahkan kau ambil. Faqala, lalu malaikat yang menjelma manusia itu mengatakan, amsik alaika malaka, cukup, ambillah harta itu untukmu. Fa innahum ubtiluhum, karena sesungguhnya ini hanya ujian saja untuk mereka, untuk 3 orang tadi. Faqad radiyallahu anka, sungguh Allah telah ridho kepadamu. Wasakito ala sahibika, dan Allah telah murka kepada temanmu itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian Bapak-bapak, Ibu, jemaat sekalian yang rahmatullah SWT, hadis Bukhari Muslim ini sangat bagus sekali ya, kisah tentang bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Maka ini masuk juga dalam konsep tauhid. Apapun yang diberikan kepada kita harus kita syukuri. Jangan pernah mengklaim itu adalah hasil kita sendiri, tapi sebenarnya itu adalah dari Allah. Insyaallah kesempatan kali ini kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.